Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kanca TLC. Balik lagi, saya Ivan Izulhaq. Selamat datang di TLC Bicara. Podcast kita kali ini diperuntukkan bagi kalian, para anak muda yang sekarang lagi di desa, tapi punya semangat nih buat terjun di dunia kewirausahaan. Cocok banget nih buat stay tune, mantengin podcastnya kita kali ini. Dan di TLC Bicara kali ini kita bakal ngangkat judul yaitu Halo Sosiopreneur Muda. Kenapa kita ngangkat tema ini? Karena kita pengen menyapa nih teman-teman yang punya semangat dan lagi berjuang buat mengembangkan dunia kewirausahaan sosial. Dan narasumber kita malam hari ini tentunya background-nya udah nggak perlu diragukan lagi dah di dunia kewirausahaan. Dan kontribusinya di dunia sosial juga tidak perlu diragukan lagi. Narasumber kita kali ini ada Bang Ajib Hamdani. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Izin Bang, saya mau menjelaskan dulu nih, siapakah Bang Ajib Hamdani ini? Sosoknya ini fenomenal guys. Karena apa? Beliau merupakan alumni di STAN, satu alma mater dengan saya. Dia tahun 2002 lulus dan bekerja sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak hingga 2009. Bekerja mapan sebagai PNS di Kementerian Keuangan ternyata tak bisa meredam keinginannya beliau untuk menjadi pengusaha, untuk memberikan dampak dan manfaatnya lebih luas. Kalau kata Bang Aji dulu tuh, Hoirunas anfa'uhum linas gitu. Jadilah manusia yang paling bermanfaat. Oke, background kontribusinya, wah ini CV-nya banyak banget guys. Beliau pernah menjabat sebagai Kabid Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, dan sekarang sedang aktif jadi Dewan Pakar atau Ketua Satgas di Percepatan Ekonomi DPP Pemuda Tani HKTI. Kenapa background-nya ini sekarang HKTI Tani nih, kita bakal ngobrol tentang pertanian nih. Oke, langsung saja kita sambut Bang Ajib Hamdani. Monggo Bang, bisa jelasin nih background sedikit yang tadi saya jelasin, mungkin belum lengkap nih. Perjalanan 20 tahun menjadi pengusaha. Mungkin bisa diceritain Bang, kenapa kok bisa sih sampai jadi Kabid BPP HIPMI dan juga sekarang di HKTI gitu. Monggo Bang. Oke, terima kasih Bro Izul. Tentunya sangat positif dan sangat menarik sekali ketika kita bisa berdiskusi, bisa sharing dan bisa kita saling bercerita tentang apa yang kita lakukan, yang telah kita lakukan dan kedepannya akan seperti apa, sehingga harapan kedepannya adalah kita terus bisa saling bersinergi dengan semua opportunity yang kita punya. Jadi begini Bro Izul, ketika sedikit menengok ke belakang, bahwa betul ketika tahun 2002 saya sempat lulus waktu itu dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dari STAN. Dan seperti halnya lulusan STAN yang lain, kawan-kawan yang lain, maka kemudian saya berkiprah menjadi ASN, menjadi Government Officer, atau gampangannya menjadi PNS lah. Nah, bahkan saya ingat betul Bro Izul bahwa tahun 2005, sebentar, saya ini kalau mengingat masa lalu agak sulit. Memang lebih enak ngomongin masa depan daripada ngomongin masa lalu. Nah, tahun 2005 saya kemudian kembali disekolahkan lagi oleh Kementerian Keuangan, mengambil spesialis jurusan Business and Property Valuation di Undip, selesai tahun 2007. Kemudian setelah selesai sekolah lagi tersebut tahun 2007 kembali saya penempatan di daerah Jakarta lagi sampai dengan tahun 2009. Karena persis pada tanggal 1 September 2009 saya memutuskan langkah yang berbeda untuk menjadi pengusaha. Yang memang begini Bro Izul, Indonesia ini mempunyai fase yang namanya bonus demografi yang bersifat positif. Bahwa generasi muda kita lebih banyak, orang milenial kita lebih banyak dan seterusnya. Tetapi kemudian menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana kawan-kawan milenial, bagaimana kawan-kawan generasi muda itu harus bisa memberikan kontribusi lebih terhadap tantangan kini dan juga tantangan masa depan. Dan dalam konteks tantangan kekinian dan tantangan masa depan, tentunya adalah berbicara masalah tantangan ekonomi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah posisi kawan-kawan generasi muda ini ada di mana dalam konteks ekonomi tersebut. Untuk itulah kemudian hampir 12 tahun yang lalu, tahun 2009 tersebut saya memutuskan keluar dari PNS untuk menjadi pengusaha. Tetapi memang begini Bro Izul, kita tidak perlu mendikotomikan mana yang lebih baik. Menjadi government officer juga sangat baik,
Karena disitulah kita menjadi, kalau istilah zaman dulu kita menjadi amtenar, kita menjadi abdi negara, kita memberikan karya terbaik kita yang memang menjadi bagian dari penopang berdirinya negara ini. Nah, sehingga di situ juga menjadi suatu hal yang positif. Tetapi kemudian memang ada beberapa hal yang berbeda ketika kemudian kita bandingkan ketika kita ada di dunia usaha misalnya. Karena di situ kita lebih menjadi simpul-simpul perubahan di masyarakat. Kita menjadi pemberi influence lebih luas kepada masyarakat. Jadi kalau menurut pandangan saya, menjadi seorang profesional itu baik. Menjadi PNS itu bagus. Tetapi sebenarnya kawan-kawan, terutama buat orang generasi muda, bahwa tidak kalah bagusnya untuk juga menjadi seorang pengusaha. Apalagi kalau kita lihat data statistik terakhir bahwa Indonesia ini baru 3,47% data yang menjadi pengusaha. Dan kalau kita ingin menjadi negara maju, maka kita harus lebih meningkatkan rasio pengusaha tersebut minimal di angka 5%. Itu yang terus kita dorong. Nah, untuk selanjutnya kita nanti juga akan lebih spesifik. Dalam konteks pengusaha itu pun kemudian saya lebih fokus menggarap sektor agro, sektor peternakan, dan sektor maritim. Karena itulah yang menjadi keunggulan komparatif yang dipunyai oleh Indonesia. Itu sedikit sejarah ke belakangnya Bro Izul tentang bagaimana saya menjadi PNS, kemudian menjadi pengusaha, dan untuk ke depan bagaimana kita akan terus mengoptimalkan opportunity dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam konteks agro. Demikian Bro Izul, terima kasih. Luar biasa banget nih. Ini Bang Ajib memang, wah, dah aku ampun dah pokoknya dah. Tapi menarik nih Bang. Tadi Bang Ajib bilang saya lebih tertarik bicara masa depan. Nanti akan ada sesinya gini, kita bicara potensi-potensi desa dan anak muda nih. Saya coba menarik ke belakang lagi nih. Kira-kira ngelihat Bang Ajib yang sekarang itu sebenarnya ada privilege nggak sih kalau bahasa anak muda ini privilege gitu? Apa sih faktor apa, faktor X apa sih yang ngebuat perjalanan Bang Ajib saat ini tuh sampai di titik yang sekarang gitu? Sebagai pengusaha, sebagai pengurus di Pemuda Tani, bahkan juga sempat aktif di BPP HIPMI gitu. Iya. Apa sih privilege-nya gitu? Jadi begini Bro Izul. Terkadang kita harus menata jalan kita sendiri. Terkadang kita harus menata panggung kita sendiri untuk kita bisa memainkan peran yang lebih baik. Dan itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki keterbatasan. Karena keterbatasan itu bukan untuk kita keluhkan, tetapi keterbatasan adalah justru menjadi sebuah peluang bahwa kita bisa menjadi lebih kuat untuk di masa depan. Sekarang kalau berbicara masalah pengusaha Bro Izul, sebenarnya saya tidak ada privilege apapun untuk menjadi pengusaha. Sebagai gambaran dan informasi, saya adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Orang tua saya, bapak saya adalah guru SD, guru agama. Ibu saya adalah ibu rumah tangga. Artinya saya memiliki banyak keterbatasan dan saya memiliki banyak alasan untuk saya tidak melakukan bisnis. Saya mempunyai banyak alasan untuk ya udah, saya sudah ada cukup di comfort zone. Saya sudah ada di zona nyaman ketika berbicara saya sudah menjadi seorang ASN. Dan itu ASN-nya adalah di Kementerian Keuangan. Tetapi saya menyadari bahwa untuk kita meraih sebuah kehidupan yang luar biasa, musuhnya adalah kehidupan yang nyaman itu sendiri. Atau istilahnya, the enemy of a great life is a good life. Jadi musuh dari kehidupan yang luar biasa adalah kehidupan yang nyaman. Ketika sebenarnya, bahkan bukan hanya dalam konteks PNS dan kemudian analoginya kemudian kita bandingkan dengan pengusaha Bro Ijul. Tetapi dalam konteks yang lebih luas pun dalam kehidupan ini, ketika kita secara personal sudah merasa nyaman dengan apa yang kita punya, sebenarnya itu adalah sebuah lampu kuning. Bahwa kita cenderung sudah tidak mau mengembangkan diri. Nah, untuk itulah kemudian kita harus berani keluar dari zona nyaman tersebut untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih besar, untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pilihan ada di kita. Apakah kita akan memilih hal tersebut atau cukup berdiam diri? Nah, untuk itulah kemudian relevan dengan pertanyaan tadi, saya punya privilege nggak untuk jadi pengusaha? Nggak ada. Cuman saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman saya, untuk kemudian privilege itu adalah kekuatan yang ada dalam diri kita. Semua orang bisa punya pilihan. Dan ketika setiap detik kita membuat pilihan, ketika kemudian kita konsisten menjalankan komitmen-komitmen dan keputusan yang telah kita buat itulah, maka jalan yang kita akan lalui itu akan tertata dengan baik. Kira-kira demikian Bro Ijo. Mantap, luar biasa nih. Jangan mager nih kalau bahasa zaman sekarang. Kaum rebahan, ayo beri perubahan. Jangan rebahan terus, jangan ada di begini Bro Ijo. Nah, gimana? Ini menarik begini. Kalau boleh sedikit sharing ya.
Ya, tentang silakan. karena berangkat dari sebuah hal yang sederhana. Saya pernah baca buku bahwa begini, Bro Ijul. Orang sukses dan orang gagal itu sama-sama punya persamaan dan sama-sama punya perbedaan. Salah satu persamaannya adalah orang sukses dan orang gagal sama-sama punya waktu 24 jam sehari. Perbedaannya adalah bagaimana cara mereka memakai waktu-waktu tersebut. Nah, itulah yang kemudian saya alami, itulah yang kemudian saya lakukan. Ketika kemudian kuliah, sebagai gambaran ya, Bro Ijul ya, waktu kuliah, ya dulu saya juga aktivis kok gitu. Kuliah saya juga iya. Aktivis saya dari waktu tingkat 1 saya sudah ikut Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM. Kemudian tingkat 2 saya sudah menjadi ketua BEM jurusan, waktu BEM jurusan penilai. Jadi Bro Ijul kalau tahun 2000 waktu itu di Jurangmangu ada BEM jurusan HMP, Himpunan Mahasiswa Penilai, kebetulan saya ketua pertama ketika di Jurangmangu. Nah, itu adalah sebuah contoh kecil bahwa selain kuliah, saya pun juga beraktivitas sebagai seorang aktivis waktu itu. Bahkan tingkat 3 saya sudah menjadi BLM dan saya ingat betul tahun 2002 saya membentuk Komisi Persiapan HMI Bintaro waktu itu. Artinya ya saya dengan teman-teman yang lain juga punya waktu 24 jam hal yang sama. Tetapi kemudian kita lakukan itu. Dan bahkan Bro Ijul ketika dulu saya kerja, dulu Senin sampai Jumat saya kerja, malam saya ngajar, dan sering Sabtu Minggu saya juga ngajar gitu. Saya dari tahun 2002 begitu lulus saya ngajar kok di beberapa kampus dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian secara konsisten coba kita lakukan. Bagaimana kita mengoptimalkan waktu yang ada, dan bahkan ketika waktu saya masih kuliah lagi waktu itu tahun 2005 di Undip itu di daerah Semarang, daerah Jawa Tengah sana. Sabtu Minggu saya sering ke Jakarta kan untuk ngajar. Ini sebagai contoh kecil ya, Bro Ijul ya, bahwa kita memang harus melakukan dengan sesuatu yang berbeda. Dan waktu lulus di Undip, waktu itu IP saya alhamdulillah masih cum laude gitu. Nah, padahal Sabtu Minggu saya masih ngajar, terus saya melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dan sudah mencoba melakukan bisnis. Jadi artinya Bro Ijul, untuk menjadi sukses kita tidak butuh privilege. Untuk menjadi sukses adalah bagaimana kita punya komitmen, kita punya konsistensi atau istilahnya istiqomah. Kita menjalankan apa yang kita pengen. Begitu Bro Ijul. Ya, mantap. Jadi siapakah Bang Ajib hari ini adalah manifestasi apa yang beliau lakukan hari per hari yang akhirnya sekarang jadi tumpukan kesuksesan gitu ya. Jadi buat teman-teman jalan aja terus, kalau bahasa Tegalnya aja mandek. Pokoknya maju terus lah. Aja mandek. Saya setuju Bro Ijul, karena begini. Saya setuju Bro Ijul. Ya, sebenarnya gini, kita ini 1 sampai dengan 3 tahun ke depan itu sedikit banyak akan sama dengan kita yang sekarang, kecuali 2 hal yang buat kita berbeda secara signifikan. 1 adalah buku yang kita baca, kedua adalah teman kita bergaul. Atau dalam konteks lebih luas adalah bagaimana kita punya visi dan bagaimana kita punya network. Penerjemahan lebih luasnya adalah itu sebenarnya. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin menjadi pribadi yang berbeda di 3 tahun ke depan sebenarnya, jadi bagaimana sekarang kita terus mengupgrade diri kita, punya jaringan yang lebih luas, punya visi yang lebih luas, punya gagasan berpikir yang luas, dan kita punya komitmen untuk menjalankan ke arah sana. Begitu Bro Ijul. Dan saya masih percaya sampai dengan sekarang pun bahwa tidak ada elevator untuk menuju kesuksesan, kita harus menapak satu demi satu anak tangga tersebut, Bro Ijul. Jadi saya setuju dengan Bro Ijul tadi ketika disampaikan, ini adalah perubahan hari demi hari. Untuk sukses itu tidak ada sebuah lompatan besar. Yang ada adalah langkah-langkah kecil yang kita jalankan secara konsisten. Demikian Bro Ijul. Mantap. Saya juga percaya itu Bang. Jadi kalau saya punya prinsip pribadi pembelajar adalah yang terus belajar, terus berproses, dan terus berprogres. 3 tahun yang lalu saya daftar relawan di sebuah komunitas di Tegal dan saya tertolak Bang Ajib. Dan sekarang ternyata saya punya rumah yang saya bangun bareng teman-teman, dan yang mereka yang dulu ternyata akhirnya jadi network saya gitu buat kolaborasi kegiatan. Ya memang apa yang kita lakukan yang penting ya udah lakuin terus lagi. Kita percaya itu untuk perubahan kita lebih baik. Maju terus aja mandek. Oke deh, kita lanjut nih ngobrolin tentang masa depan. Kayaknya mulai aku bakal spill dikit nih Bang tentang, ya kalau bicara tentang Tegal Learning Center ya Bang, itu bicara potensi anak muda, bicara tentang desa karena kita di daerah. Justru ketika saya menggali lebih dalam tentang daerah saya, justru saya memahami bahwasanya daerah saya itu punya potensi lebih gitu, entah di dunia pendidikannya, tentang anak mudanya, dan juga tentang dunia kewirausahaannya gitu. Bicara Tegal, siapa yang nggak sukses jadi pengusaha warteg di seluruh Jakarta itu ibarat kata. Tegal ini memang
sudah mendunia dari dulu gitu. Bicara warung Tegal itu udah sampai ke Malaysia, sampai ke Saudi Arabia, yang rumahnya itu besar di Tegal cuma nggak pernah ada orangnya, Bang. Nah, saya mau coba nanya nih ke Bang Ajib. Bang Ajib, menurut Bang Ajib gimana sih peran anak muda ini buat mengembangkan dunia kewirausahaan? Tapi kewirausahaan ini yang kita pengen tuju adalah kewirausahaan sosial sih. Menurut Bang Ajib gimana deh terkait potensinya? Oke, sebelum berbicara masalah milenial dan masalah bagaimana kontribusi milenial terhadap entrepreneurship, dan bahkan tadi lebih tajam bukan hanya berbicara entrepreneurship tapi sociopreneur. Ini adalah satu tingkatan yang makomnya lebih tinggi daripada entrepreneur ansih gitu. Tadi tentang Tegal dulu. Memang menarik, Tegal ini adalah sebuah ikon dari yang namanya berbicara warteg, itulah warung Tegal. Jadi sebuah ikon bagaimana UKM itu sebenarnya ketika terkelola dengan baik, itu justru bisa menjadi sebuah hal yang luar biasa. Itu menjadi sebuah korporasi bisnis yang besar sebenarnya. Bahkan tadi Bro Izul juga sampaikan, sebenarnya banyak itu yang di Tegal yang sebenarnya mereka punya aset yang begitu luar biasa karena mengerjakan UKM tersebut gitu. Ketika kita makan di warteg, persepsi kita kan makanan yang murah, terjangkau, dan itu buat banyak orang gitu. Orang sangat buat makan harian di situ sangat bisa. Beda dengan di restoran mungkin orang hanya seminggu sekali atau hanya weekend atau pas ke mall misalnya atau acara-acara khusus. Tapi kalau dalam konteks warteg itu kan orang makan dalam bentuk harian karena harga yang terjangkau. Tapi tadi Bro Izul sampaikan ketika secara profiling dan secara ikonnya bahwa ini UKM, tapi sebenarnya banyak pengusaha-pengusaha warteg yang ada di Tegal itu adalah orang kaya yang mungkin rumahnya itu kalau istilah di kampung rumah gedong begitu ya Bro Izil ya, rumahnya tingkat dan seterusnya. Nah itu adalah satu hal yang perlu kita apresiasi dan bagaimana sesuatu yang ikonik seperti ini kemudian bisa kita lebih kembangkan dan kita bisa duplikasi sehingga kawan-kawan milenial itu bisa mendeliver gagasan-gagasan terobosan seperti ini menjadi terobosan-terobosan yang lebih global dan lebih aplikatif di sektor-sektor yang lain. Nah, kemudian Bro Izul tadi tentang bagaimana konteks milenial terhadap entrepreneurship atau bahkan sociopreneur. Milenial itu adalah tumpuan masa depan. Milenial itu adalah identik sesuatu yang namanya muda. Dan muda adalah identik dengan menawarkan masa depan. Kalau ibaratnya berbicara orang muda, Bro Izul, itu berbicara seperti halnya analoginya adalah sebuah mobil. Kalau kita lihat mobil, itu secara anatominya itu kaca depannya itu lebih besar daripada kaca spionnya. Artinya apa? Kita harus lebih banyak melihat masa depan daripada melihat ke belakang. Nah, inilah identitasnya anak muda. Anak muda ini cenderung tidak terbebani masa lalu. Anak muda ini selalu berbicara masa depan, bagaimana akan dia kreasikan. Nah, sehingga kemudian menjadi sebuah hal yang logik kemudian ketika anak-anak muda inilah menjadi tumpuan masa depan dan dalam konteks ini berbicara masalah entrepreneurship misalnya. Entrepreneurship harus didorong oleh orang-orang yang milenial. Karena begini, Bro Izul, ketika kanalisasinya ini terjadi bottlenecking antara orang muda dengan entrepreneurship misalnya, orang muda dengan dunia usaha dan dunia industri misalnya, orang muda dengan misalnya profesionalitas dan orang profesional, pilihan-pilihan profesional maupun misalnya bahkan termasuk menjadi ASN misalnya. Kalau kanalisasi ini terjadi bottlenecking, maka kemudian kaum milenial ini bukan menjadi bonus buat pemerintah, bukan menjadi sebuah bonus demografi, tapi akan menjadi beban demografi. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda dan bahkan anak-anak yang pinter karena mereka sudah lulus S1 misalnya, tetapi mereka tidak terkanalisasi untuk bisa menjadi seorang profesional, seorang pengusaha, seorang aparatur pemerintah misalnya. Nah, ini yang menjadi problem sehingga kalau istilah dari seorang sosiolog dari Belanda yang namanya J. Habema, beliau bilang akan muncul yang namanya problem intelektual proletar. Orang-orang yang secara akademik pintar, tapi kemudian mereka tidak mendapatkan kanalisasi, mereka akan menuju kemana. Nah, sehingga kemudian kita tidak hanya mengharapkan pemerintah untuk bisa menjadi penyelesai masalah ini. Problem ini bukan menjadi problem tunggalnya pemerintah, tetapi kemudian bagaimana kita masyarakat secara umum, bagaimana kita kaum milenial itu menjadi bagian penyelesai masalah tersebut. Dan kemudian salah satu alternatif yang bisa ditawarkan untuk menjadi penyelesai masalah potensi adanya intelektual proletar tersebut adalah menciptakan entrepreneur baru. Itu logika berpikir secara utuhnya, Bro Izul. Jadi memang
bukan sekedar berbicara entrepreneur muda. Ini adalah berbicara masalah menciptakan lapangan kerja. Tapi entrepreneur muda adalah bagian dari penyelesaian masalah dan bagian dari solusi bangsa ini yang tidak terpisahkan. Sehingga bonus demografi yang bersifat positif betul-betul memberikan manfaat buat bangsa ini. Nah, kemudian adalah menjadi PR selanjutnya, bagaimana kaum milenial itu betul-betul bisa mengoptimalkan potensi tersebut. Bagaimana bisa berkiprah dengan maksimal dalam konteks entrepreneur. Itu yang menjadi PR sendiri. Dan komunitas-komunitas seperti Tegal Learning Center ini adalah sebuah agent of change, menjadi simpul-simpul perubahan. Dan harapan kita, gagasan-gagasan besar TLC seperti ini bisa diduplikasi oleh yang lain sehingga bisa memberikan perubahan yang lebih masif. Dan saya pikir TLC sangat inspiratif. Demikian Pak Izul. Ya, Pak Ajib, kalau kata Bung Hatta, Indonesia tidak perlu obor besar di Jakarta, yang ada dibutuhkan oleh Indonesia adalah lilin-lilin kecil di desa. Tapi kalau menurut saya, Indonesia tidak perlu learning center di Indonesia secara pusat, tapi Indonesia butuh pusat pembelajar, learning center baru di desa-desa, di daerah-daerah, bukan hanya Tegal. Alhamdulillah banyak daerah yang mulai tertarik nih, Bang, sama gagasan dari teman-teman di Tegal gitu. Salah satunya ada dari Banyuwangi, kemarin kita juga sempat audiensi, dan teman-teman daerah lain. Semoga makin banyak anak muda bicara tentang pusat pembelajaran seperti inilah. Ya. Kita lanjut kenapa nih, Bro Izul? Kenapa Bung Hatta bisa menyampaikan pandangan kehidupan seperti itu? Karena Bung Hatta pernah dibuang di Bovendigul. Karena Bung Hatta pernah dibuang di Banda Neira, sebuah kepulauan kecil di ujung Maluku misalnya. Beliau pernah ada di titik-titik daerah-daerah tersebut secara langsung. Jadi saya pikir kaum-kaum milenial butuh wawasan yang luas, pola pikir yang lebih luas, jangan hanya berbicara masalah dengan begitu sempit. Jadi ketika saya melihat, ketika misalnya Bro Izul juga posisi bukan di Tegal, tapi bisa menghubungkan Tegal Learning Center, itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dan itu sangat inspiratif yang tadi saya sampaikan. Begitu Bro Izul. Ya Bang Haji, waduh. Saya jadi merasa dibuang ke Batam ini bukanlah sebuah tempat. Kalau di Batam bukan dibuang. Di Batam itu dapat privilege itu namanya itu. Ya Bang Haji. Ya. Bicara Batam, bicara perbatasan. Tapi perbatasannya beda ini. Perbatasan dengan Singapura. Saya jadi tertarik nih. Ya memang apa namanya, ya sedikit. Sekarang tuh borderless Bang Ajib, kayak semuanya bisa melakukan apapun gitu. Dunia kepemimpinan pun sekarang sudah berubah gitu. Mungkin nanti kita bicara banyak lah dunia kepemimpinan deh. Tapi jangan hari ini, mungkin saya bakal belajar banyak kepemimpinan bareng Bang Ajib nih tentunya. Kita lanjut ke topik desa nih. Ya. Kalau bicara desa nih Bang, Bang Ajib lagi doing something apa di desa Bang? Atau punya mimpi apa sih tentang desa? Siapa tahu nih anak-anak di Tegal bisa menyukseskan. Karena ada 200 anak muda sekarang Bang di Tegal Learning Center jadi relawan pendidikan dan juga relawan pembangkit ekonomi di desa. Salah satunya Bung Eko. Nanti saya kenalkan Bung Eko ini. Setiap minggu kunjungan ke UMKM di desa-desa. Mereka kumpulin buat punya misi dan visi besar, yaitu Go Digital, Go Global. Monggo, Bang Ajib, ada pandangan apa nih terkait desa? Jadi begini Bro Izul, menarik ketika melihat gagasan besarnya sebuah TLC seperti malam hari ini. Jadi kalau saya melihat Bro Izul, bahwa Indonesia ini hanya akan bisa bangkit, Indonesia ini hanya akan bisa membuat lompatan menjadi negara maju ketika Indonesia sukses membangun pengusaha-pengusaha baru dari daerah-daerah. Harus banyak pengusaha-pengusaha baru yang muncul dari desa-desa. Nah, itulah yang kemudian menjadi PR besar kita bersama. Karena desa itu adalah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang bisa sustain ke depannya. Nah, satu berbicara source, sumber dayanya ada, kemudian berbicara SDM-nya. Ini adalah masalah kompleksitas yang perlu kita selesaikan secara paralel. Jadi kalau kita melihat bagaimana hubungan antara ekonomi makro dengan desa adalah bagaimana justru kita menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional itu dari desa-desa yang mereka produktif. Dari desa-desa yang bisa mengoptimalkan keunggulan-keunggulan yang dipunyainya. Apakah itu berbicara komoditas pangan, apakah berbicara komoditas peternakan, atau mereka punya sektor maritim misalnya. Sebagai contoh begini ya, sedikit ke maritim kalau saya ingat. Mumpung saya ingat. Jadi begini Bro Izul, Indonesia ini mempunyai sumber daya yang begitu berlimpah. Baik itu perikanan, apalagi juga pertanian. Kita belum berbicara masalah tambang.
Nah, ketika teman-teman di desa juga mengoptimalkan potensi yang ada di punya ini, karena saya juga sekarang lagi dorong ternak lele, ada juga ayam petelur, terus ada ternak kambing, terus ada saya juga lagi tanam porang. Kebetulan kalau saya keliling dari Aceh sampai Papua, Bro Ijul. Kita lagi tanam porang daerah Riau, terus kita banyak binaan kopi di daerah NTT misalnya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita dorong. Bagaimana desa itu harus bisa memotret komoditas unggulan yang dipunyai apa, kemudian SDM-SDM itu harus terus didorong sehingga bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang dipunyai tersebut. Begitu Bro Izul, makanya justru saya nggak sabar juga pengen banyak diskusi dengan Bro Eko, karena Bro Eko seperti ini biasanya sangat inspiratif. Bagaimana bisa memotret kondisi di lapangan, kemudian mengoptimalkan potensi yang ada menjadi sebuah sumber daya ekonomi, dan kemudian ketika itu bisa kita dorong, bisa memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kira-kira begitu Bro Izul. Jadi kalau berbicara komoditas banyak sekali, karena begini Bro Izul, komoditas pangan adalah komoditas yang tidak ada matinya. Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk sebesar 270 juta orang. Ini adalah nomor 4 besar dunia setelah China, India, dan Amerika, baru Indonesia. Artinya berangkat dari jumlah penduduk aja Bro Izul, ini adalah sebuah, dalam konteks ekonomi, ini adalah namanya local domestic demand. Makanya kemudian ketika kita awal-awal kena pandemi, di tahun 2020 kemarin, dari awal Morgan Stanley sudah bisa memprediksi bahwa Indonesia ini sebenarnya adalah negara nomor 2 yang akan rebound ekonominya cepat setelah China. Kenapa? Karena salah satu faktor utamanya kita mempunyai local domestic demand yang kuat. Dan bahkan kalau kita melihat struktur PDB yang ada, lebih dari 57% itu ditopang oleh konsumsi. Nah, jadi ekonomi kita secara alamiah memang berputar seperti itu. Sehingga kemudian ketika pemerintah bisa mendesain regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa, di daerah-daerah, apalagi bisa mendorong nilai tambah, maka kemudian kue ekonomi ini akan berkembang menjadi luar biasa. Dan kita perlu mendorong perubah dan agen-agen perubah seperti halnya Bro Eko, Bro Ijul, teman-teman TLC, ini kita duplikasi di masing-masing daerah. Begitu Bro Ijul. Ya, terima kasih Bang Ajib. Wah, luar biasa nih. Oke, bicara desa memang potensinya luar biasa banget. Kalau teman-teman di TLC juga bicara desa, bicara Pak Dedi dan Bu Dewi. Itu apa tuh Bang Ajib tuh? Pak Dedi ini desa digital. Ini yang sedang pengen kita garap juga nih, Bang Ajib. Jadi ada tim-tim website yang pengen ngembangin dunia website di desa-desa. Alhamdulillah kita sudah ada tawaran juga Bang buat ngebantu UMKM yang bergerak di sarung goyor, itu produk Tegal dan udah ekspor ke Saudi Arabia, Timur Tengah. Bapaknya menawarkan project, bisa nggak nih TLC bantu brandingin kita di website karena belum punya website gitu. Nah, alhamdulillah nanti dari hasil keuntungannya buat ngebangun anak-anak muda di TLC. Nah, yang lagi digarap juga sama teman-teman, Bu Dewi. Itu siapa tuh? Desa wisata. Salah satu yang kemarin kita kunjungi itu pantai di utara Tegal itu kan, Tegal itu terkenal pesisir pantainya juga kan Bang Ajib. Itu kita datengin, ternyata di sana ada benur, ada juga mereka pengen bikin pantai-pantai baru, buat yang sebelumnya cuma ada pantai alam indah, kita pengen bikin pantai-pantai lain gitu, yang digagas sama anak-anak muda. Itu gagasan-gagasan anak muda di TLC ini Bang Ajib. Luar biasa emang teman-teman TLC ini. Bro Ijul, sebenarnya teman-teman TLC mengerjakan 2 poin itu sudah akan membuat perubahan yang begitu luar biasa. Dunia digital itu menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi ke depannya. Seperti kata Bro Ijul tadi, kita sudah borderless. Jadi sudah nggak ada batas, dari Tegal bisa punya produk yang dijual ke Timur Tengah. Dari Tegal bisa dijual produknya sampai ke Eropa misalnya. Ini menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga bagaimana kawan-kawan itu ditingkatkan literasi digitalnya dengan baik. Dan teman-teman TLC punya kapasitas untuk itu saya pikir. Yang kemudian desa wisata. Misalnya, ini sebuah gagasan yang menarik karena setelah pandemi ini sangat bisa diprediksikan. Orang ini kan dalam masa-masa terkungkung selama 1,5 tahun ini. Sehingga ketika kemudian insya Allah kita sudah terbangun herd immunity atau kekebalan komunal di akhir tahun 2021, tahun 2022 ini menjadi sebuah kebutuhan wisata, apalagi makanya membangunnya dari sekarang. Jadi ketika di Tegal juga akan dibangun spot-spot wisata-wisata baru, ini saya pikir menjadi kebutuhan masa depan.
Dan dua hal ini tentang desa digital maupun desa wisata, ini adalah suatu hal yang sangat worth it yang dilakukan oleh teman-teman TLC. Demikian Bro Izul, kami sangat mendukung. Dan kalau ada yang bisa kita sinergikan, ada yang bisa kita kolaborasikan, tentunya kita akan sangat senang sekali Bro Izul. Siap, terima kasih Bang Ajib. Saya sedikit cerita kendala mungkin ya Bang Ajib. Jadi dari teman-teman ini kan sebenarnya bergerak di dunia wirausaha sosial. Kita pengen ngembangin sebuah proses bisnis yang mana juga bukan hanya bisnis tapi kita juga ada sosialnya di situ. Cuma yang jadi kendala adalah narasi sosiopreneur ini di masyarakat masih minim gitu Bang. Jadi ketika kita misalkan kunjungan, jadi TLC ini bisnis atau sosial gitu. Kita sosiopreneur gitu. Kita tidak hanya berbicara bisnis dan sosial. Nah, menurut pandangan Bang Ajib, bagaimana sih terkait mindset seperti itu di kalangan masyarakat dan memang secara landasan hukum kita belum punya yang namanya legalitas sosiopreneur. Pilihannya hanya dua, kalau nggak berdiri sebagai yayasan sosial, kalau nggak sebagai PT atau CV gitu. Nah, menurut Bang Ajib gimana nih Bang? Sebenarnya begini, dalam konteks sosiopreneur itu adalah sebuah lompatan dan lebih tinggi daripada sekedar entrepreneur. Karena kalau saya lihat paling tidak ada 4 ruang lingkup tentang yang namanya sosiopreneur. Beda dengan berbicara hanya entrepreneurship ansih, gitu. Hanya berbicara sekedar entrepreneur. Tapi berbicara sosiopreneur itu ada 4 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, bahwa sosiopreneur itu harus membuat nilai tambah. Nah, bagaimana added value itu dibuat, didesain dan dieksekusi oleh teman-teman sosiopreneur. Nilai tambah itu seperti tadi, misalnya desa wisata. Tadinya hanya sekedar biasa. Tapi kemudian ketika dikelola dengan baik dan optimal, maka di situ bisa mendapatkan nilai tambah karena bisa menjadi sebuah spot wisata misalnya. Itu berbicara skup yang pertama. Skup yang kedua berbicara masalah bagaimanapun berbicara sosiopreneur tidak bisa dipisahkan dengan entrepreneur. Sehingga lingkup yang kedua adalah bagaimana mendapatkan potential profit atau financially profit. Karena dari situlah kemudian kegiatan ini bisa terus bergulir secara sustain. Seperti halnya tadi misalnya kembali ke desa wisata. Bagaimana desa wisata ini ya kemudian ketika ada parkiran ya kemudian parkirannya di situ bayar walaupun misalnya seharian bayar 2.000 perak misalnya. Jadi secara financially harus ada profit. Nah, karena sekali lagi sosiopreneur tidak bisa bersifat hanya seperti yayasan. Karena kalau yayasan dia bergerak secara sosial. Nah, inilah kemudian menjadi lingkup ketiga dari sosiopreneur itu sendiri. Di mana sosiopreneur juga harus berpikir tentang efek sosial kemasyarakatan. Berpikir tentang social welfare. Nah, sehingga kemudian sosiopreneur itu ada di dalam sebuah jalan tengah. Satu sisi berbicara financially profit, tapi sisi yang lain juga berbicara masalah social welfare. Bagaimana kegiatan-kegiatan dan program-program yang didorong oleh kawan-kawan sosiopreneur itu bisa memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Dan terakhir, dalam konteks sosiopreneur itu adalah bagaimana bisa menjadi lokomotif penggerak. Ini adalah suatu hal yang harus inspiratif. Ini adalah suatu hal yang bisa menimbulkan sebuah bola salju. Sehingga kemudian tidak bergerak secara sendirian. Tetapi kemudian dia menjadi lokomotif yang banyak gerbong-gerbong di belakangnya. Dengan 4 lingkup sosiopreneur yang begitu luas, saya pikir ini membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Membutuhkan sinergi banyak instrumen. Dan TLC perlu menggandeng misalnya pembuat regulator, misalnya Pemda, kemudian melibatkan lembaga keuangan, perbankan, termasuk Bank Pembangunan Daerah misalnya. Kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat misalnya. Kenapa? Karena sosiopreneur mempunyai lingkup yang sangat komprehensif. Dan semoga itu semua bisa dilaksanakan dan dilakukan dengan baik oleh kawan-kawan TLC. Begitu Bro Izul. Ya, luar biasa banget nih. Jadi penyemangat buat teman-teman. Nanti teman-teman yang nonton di relawan TLC pasti terkagum-kagum ini. Oke, kita sepertinya ini saya seperti ini karena ngelihat Bro Izul ini luar biasa nih. Saya itu biasanya menjadi lebih terpancing kalau emang ngobrol sama orang luar biasa. Berarti Bang Bro Izul ini orang tokoh yang luar biasa ini. Luar biasa. Siap Bang Ajib. Mengingat keterbatasan waktu nih, kita coba masuk ke sesi akhir. Mungkin dari Bang Ajib ada sedikit motivasi nih buat teman-teman yang sampai hari ini terus bergerak, kalau bahasa Tegalnya aja mandek, dan TLC punya mimpi. TLC tidak akan kemana-mana Bang Ajib, tapi TLC akan ada di mana-mana. Saya ada di Batam, kawan saya ada di Karawang, sekarang kerja, sekarang ada yang di Jakarta juga. Kita sebarkan virus-virus Tegal Learning Center ini di mana-mana. Mungkin Bang Ajib bisa ngasih sedikit
motivasi nih buat teman-teman yang sampai hari ini terus bergerak, dan 5-10 tahun nanti bayangan Bang Ajib TLC akan seperti apa sih Bang? Dan desa-desa, tempat-tempat di Tegal ini akan jadi apa sih gitu? Monggo Bang Ajib. Oke, Bro Izul, ada satu level yang lebih tinggi daripada orang yang sukses, yaitu namanya orang yang signifikan. Orang signifikan itu orang yang bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Orang yang bisa memberikan manfaat buat sesama. Makanya saya sangat sepakat dan sangat setuju dengan pendapat dari Bro Izul di awal, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat buat sesama. Dan TLC, Tegal Learning Center, memberikan contoh nyata bagaimana menginspirasi orang, bagaimana memberikan manfaat buat orang-orang yang ada. Jadi saya pikir teman-teman yang terlibat di TLC, Anda sudah ada di track yang benar. Tinggal bagaimana secara konsisten melakukan ini, dan saya yakin dan saya percaya teman-teman semua bukan hanya sekedar orang yang sukses, tapi akan menjadi orang yang signifikan. TLC bukan hanya akan di Tegal dan akan ada di mana-mana. Selamat menjadi agen perubahan dan sukses selalu buat kawan-kawan TLC. Demikian Bro Ijul. Luar biasa. Tepuk tangan secara virtual dulu ini buat panutan saya nih. 30 menit yang luar biasa. Saya rasa di podcast ini tidak cukup karena setelah ini pasti kita akan ngobrol lebih lanjut off cam gitu. No record karena lebih intens pasti. Oke, teman-teman Tegal Learning Center, terima kasih banyak buat apa ya namanya podcast malam ini, dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa. Pokoknya jangan ragu lah buat subscribe, like, komen kegiatan-kegiatan di TLC deh. Kalau teman-teman like, comment, subscribe, insya Allah kita bakal hadirkan pembicara-pembicara yang lebih keren, lebih luar biasa dengan pembicara-pembicara yang terdahulu. Mungkin sekarang Bang Ajib, nanti ke depan siapa tahu kita bisa undang Pak Bahlil loh, bicara tentang investasi desa gitu. Oke teman-teman TLC, saya Ivan Izul Haq dan terima kasih Bang Ajib buat kesempatannya. Semoga acara podcast kali ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan motivasi. Karena hidup cuma sekali, tak lain, tak bukan. Berilah inspirasi buat kita semuanya. Saya Izul mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TLC bicara aja mandek, jalan terus pokoknya.